Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudhu adalah salah satu yang harus dilakukan oleh seorang Muslim apabila hendak melakukan sholat. Karena dengan berwudhu, hadas kecil dalam diri kita akan menjadi bersih, yang mana membersihkan hadas kecil adalah bagian dari syarat sahnya sholat, sehingga tanpa wudhu, sholat yang akan kita kerjakan bisa dikatakan tidak sah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi masih banyak saya menemui seseorang yang kurang mengetahui akan keutamaan berwudhu sebelum mengerjakan sholat, yang mana justru hal kecil yang tidak kita sadari tersebut akan membuat sholat kita menjadi sia-sia. Lalu apa saja kesalahan dalam berwudhu yang sering tanpa sengaja kita kerjakan? Yang pertama adalah tidak membaca basmalah. Hal ini bisa terjadi ketika kita tergesa-gesa saat hendak mengerjakan sholat karena waktu yang sudah mepet, atau kita khawatir ketinggalan rakaat waktu sholat berjamaah. Sedangkan tidak sah sholat seseorang ketika dalam wudhu tidak diawali dengan membaca basmalah, karena dengan membaca basmalah merupakan benteng pemisah antara jin dan manusia di saat seseorang hendak mengerjakan ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semuanya, apabila kita hendak mengerjakan sholat, sebaiknya urusan dunia ditinggalkan sejenak, supaya saat hendak mengerjakan sholat, kita tidak tergesa-gesa, yang mana malah bisa membuat sholat kita tidak sah. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang tergesa-gesa. Lalu yang kedua adalah tidak sempurna membasuh anggota tubuh. Yang dimaksud tidak sempurna membasuh anggota tubuh adalah ada beberapa bagian yang seharusnya menjadi pokok dalam wudhu, akan tetapi bagian tersebut justru malah tidak terbasuh dengan air wudhu secara sempurna. Dan kesalahan berwudhu yang sering saya temui adalah tidak membasuh tangan sampai siku dan tidak terbasuhnya tumit atau kaki bagian belakang saat kita berwudhu. Dikisahkan dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu. Sempurnakan wudhu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim atau Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudhu dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Selain hadis tersebut, ada riwayat lain dari istri-istri Rasulullah SAW yang mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Begitu pentingnya agama Islam mengajarkan untuk memperhatikan wudhu kita saat hendak mengerjakan ibadah. Dan bagi saudaraku yang masih kurang memperhatikan wudhu, saya sarankan mulai sekarang, perhatikanlah secara detail setiap bagian tubuh kita saat hendak berwudhu. Lalu bagaimana baiknya ketika kita hendak mengerjakan sholat dan kita belum yakin bahwasanya wudhu kita belum sempurna karena ada bagian tubuh yang belum terbasuh air wudhu misalnya? Saya sarankan untuk mengulangi wudhu dari saudaraku semuanya. Dan ketika sudah yakin semua anggota tubuh sudah terbasuh air wudhu, barulah mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan kita semua berdoa apabila pernah ada kesalahan yang kita lakukan dalam berwudhu di masa lalu, semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin. Lalu yang ketiga adalah membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. Di masyarakat kita mungkin masih bisa kita lihat bahwasanya ada sebagian orang berwudhu yang membasuh anggota tubuh bagian wudhunya lebih dari 3 kali. Dan perlu diketahui hal tersebut tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Karena kita akan mudah dipengaruhi oleh bisikan syaitan saat hendak mengerjakan sholat. Membasuh lebih dari 3 kali merupakan sifat was-was yang dibisikkan syaitan kepada kita, supaya kita tidak yakin dengan wudhu kita dan merasa bahwa kalau membasuh lebih dari 3 kali akan semakin menyempurnakan wudhu kita.
Padahal tidak, justru yang ada malah akan membatalkan wudhu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk menambah jumlah basuhan dalam berwudhu. Dikisahkan pada zaman Nabi SAW, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu bertanya tentang wudhu kepada beliau. Beliau pun memperlihatkan kepadanya wudhu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Demikianlah wudhu. Barang siapa melebihkan, maka sungguh ia telah berbuat tidak baik, melampaui batas atau berbuat zalim." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kita sangat dilarang untuk menambah jumlah basuhan lebih dari 3 kali. Karena barang siapa dengan sengaja menambah basuhannya, maka dikatakan orang tersebut sudah berbuat buruk dan zalim. Lalu yang keempat adalah boros dalam penggunaan air wudhu. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan sangatlah tidak dibenarkan. Begitu juga dengan berwudhu. Kita sangat tidak dianjurkan untuk berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Selain mubazir, air merupakan salah satu sumber penghidupan bagi manusia. Apabila kita boros dalam menggunakan air ketika berwudhu, maka secara tidak langsung kita telah mengurangi sedikit dari apa yang menjadi salah satu penghidupan manusia. Dan bahkan kalau kita mau menyadari, di beberapa tempat masih ada dari saudara kita yang kekurangan air. Oleh karena itu, marilah membenahi diri masing-masing untuk tidak menggunakan air secara berlebihan, sekalipun berlimpah air dalam masjid atau dalam rumah kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Lalu Sa'ad berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan, wahai Rasulullah?" Lalu beliau bersabda, "Iya, walaupun kami berada di sungai yang banyak airnya." Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31 di bagian akhir bacaan. "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Lalu yang kelima adalah mendahulukan basuhan bagian kiri daripada kanan. Dalam hal ini masih ada sebagian kecil orang yang ketika berwudu mungkin kurang paham akan tata cara berwudu, yakni membasuh bagian kiri terlebih dulu baru yang kanan. Sedangkan kita tahu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah mengutamakan membasuh bagian kanan dulu baru bagian kiri. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang kidal? Saya mengatakan sama saja, yakni hukumnya makruh dan dianjurkan untuk mengulang kembali wudhunya dari bagian kanan terlebih dulu selama anggota tubuh bagian kanan tersebut masih bisa digunakan. Lalu yang keenam adalah terlalu banyak atau berlebih dalam berkumur dan beristinsya. Yang dimaksud istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai pangkal hidung. Dalam sunnah wudhu dianjurkan untuk berkumur dan beristinsya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Berkumur dalam wudhu mempunyai arti membersihkan kotoran dalam mulut dan supaya terjaga lisan kita dari segala perkataan yang kotor dan kasar. Sedangkan beristinsya bertujuan untuk membuat aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, sehingga kita akan lebih mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan dan memahami ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Akan tetapi juga perlu diperhatikan, untuk berkumur maupun beristinsya tidak diperkenankan berlebihan, karena bisa berakibat kurang baik. Kalau diibaratkan, berlebihan dalam berkumur dan beristinsya bisa menimbulkan sifat keserakahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berlebih-lebihan dalam beristinsya atau menyerap air ke dalam hidung kecuali ketika kalian sedang berpuasa." Jadi bisa disimpulkan bahwa beristinsya kurang dianjurkan bagi yang melakukan puasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam rongga tenggorokan dan bisa membatalkan puasanya. Lalu yang ketujuh adalah mengusap anggota wudhu dengan handuk. Hal ini pun masih sering kita lihat pada seseorang ketika berwudhu, yakni mengusap air basuhan wudhu dengan sapu tangan ataupun handuk. Padahal kita semua tahu, menetesnya air wudhu yang masih ada pada tubuh kita bisa menghilangkan dosa-dosa pada anggota tubuh kita. Yang mana ketika tangan kita pernah mengambil barang sesuatu milik orang lain atau pernah melakukan perbuatan kurang terpuji, insya Allah dosa dari perbuatan tangan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula dengan air wudhu yang menetes pada wajah kita. Selain akan membuat wajah kita tampak lebih segar dan berseri, insya Allah akan menghapus dosa dari mulut kita yang mungkin saja pernah berkata kotor ataupun kasar kepada orang lain, atau telinga kita yang mungkin saja pernah mendengar hal-hal yang kurang baik. Untuk itu, sangat disarankan ketika selesai berwudu, cukup mengusap air wudu tersebut dengan tangan kita, sehingga tidak membuat seluruhnya air basahan wudu tersebut kering pada tubuh kita. Wallahu alam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.